Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tentang materi gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi disebut gelombang seismik. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer atau P-wave bergerak melalui material batuan. Batuan akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Gelombang sekunder atau S-wave merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Ketinggian garis pada kertas seismograf menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitude atau kekuatan gempa. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Kekuatan gempa atau magnitude pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Di sini disajikan tabel kategori gempa berdasarkan besarnya magnitude dan kerusakan yang ditimbulkan. Jika kekuatan gempa di bawah 2 berarti dideskripsikan mikro, efeknya tidak terasa. Jika kekuatan gempa antara 2 sampai 2,9 berarti dikategorikan minor. Efeknya biasanya tidak terasa, tetapi tercatat. Jika skalanya 3 sampai 3,9 berarti dikategorikan minor juga. Efeknya sering terasa, tetapi jarang menyebabkan kerusakan. Dirasakan oleh masyarakat di sekitar pusat gempa. Lampu gantung mulai goyang. Jika kekuatan antara 4-4,9 maka dikategorikan ringan. Efeknya terasa sekali getarannya di dalam ruangan. Jendela bergetar, permukaan air beriak-riak, pintu terbuka-tertutup sendiri. Jika skala gempa itu antara 5-5,9 berarti dikategorikan sedang. Efeknya menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah. Sangat sulit untuk berdiri tegak. Kaca pecah, dinding yang lemah runtuh, dan permukaan air di daratan membentuk gelombang air. Jika skala antara 6-6,9 berarti dikategorikan kuat. Efeknya menyebabkan kerusakan dalam ring area 160 km. Batu runtuh bersama-sama, runtuhnya bangunan bertingkat tinggi, robohnya bangunan lemah, serta retakan di dalam tanah. Jika kekuatan antara 7-7,9 berarti dikategorikan mayor. Efeknya menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada area yang luas, seperti tanah longsor, jembatan roboh, bendungan rusak, dan hancur. Beberapa bangunan retak, keretakan besar di tanah, rel kereta api rusak. Jika skala antara 8-8,9 berarti dideskripsikan grid. Efeknya menyebabkan kerusakan yang sangat serius dalam radius 100 km wilayah gempa. Jika skala antara 9-9,9 berarti dikategorikan grid. Efeknya menyebabkan kehancuran dalam radius ratusan kilometer. Jika kekuatan gempa lebih dari 10 berarti dikategorikan masif. Efeknya belum pernah tercatat. Luas wilayah kehancuran pasti sangat luas.
Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Tsunami juga memakan korban yang sangat banyak. Salah satu tsunami yang terjadi adalah tsunami tahun 2004, yang menerjang 14 negara termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh dan Sumatera Utara. Gelombang tsunami ini menewaskan lebih dari 230 juta jiwa. Tsunami itu berasal dari bahasa Jepang. Berikut ini adalah gambaran proses terjadinya tsunami. Mula-mula, celah diciptakan oleh gempa bawah laut terisap dalam air sampai pada tetes permukaan laut. Getaran bawah air tersebar di antara jarak 125 sampai 250 km, menciptakan gelombang dengan kecepatan 500 km per jam. Gelombang yang besar sampai ke pantai dan terjadilah tsunami. Sekarang tindakan tanggap gempa. Sebelum terjadi gempa, tindakan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, merenovasi rumah agar tahan gempa. Yang kedua, cek kestabilan benda yang menggantung. 3. Pelajari lingkungan sekitar kita. 4. Meletakkan benda berat dan yang mudah pecah itu berada di bagian bawah. Terakhir, selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Tindakan yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Ketika dalam ruangan, cari perlindungan dari reruntuhan. Ketika di luar ruangan, tetaplah di luar ruangan dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh. Jika di dalam kendaraan, keluar dan cari tempat yang terbuka. Menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Jika di pegunungan, menjauhlah dari daerah yang rawan longsor. Tindakan yang harus dilakukan setelah gempa. Keluarlah ruangan dengan teratur. Perhatikan lingkungan sekitar. Apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau korsleting listrik. Jangan berjalan di daerah gempa, karena ada kemungkinan reruntuhan menimpamu. Jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa. Mengisi angket dari instansi terkait. Mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian dari saya untuk materi gempa pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.